hiburan. Dan sudah bergabung bersama-sama dengan kita Bapak Dali Sutanto, National President FGB MFI Indonesia. Selamat datang Pak Dali. Dan keluarga terkasih dari almarhum Bapak Peter Penlana, Ibu Rika Penlana, Brother Bernie, Brother Ernest, dan kita tunggu Brother Riston, Brother Riston. Ya. Baik, Bapak dan Ibu terkasih, kita mulai acara malam penghiburan bagi keluarga almarhum Bapak Peter Penlana. Dan malam hari ini kita dilayani oleh FGB MFI Indonesia, wadah dari Bapak Peter melayani selama ini. Dan dengan kasih kami mengundang Bapak Dhani Mandai yang akan memimpin kita dalam puji-pujian malam hari ini sebagai worship leader, Pak Alex Kurniawan dan Pak Hartono. Kami persilakan Pak Dhani untuk memimpin kita dalam pujian pembuka. Selamat sore buat keluarga khususnya dari Pak Peter dan para hadirin yang hadir malam hari ini. Saya terkejut pada waktu mendengar kabar Pak Peter sudah dipanggil Tuhan, ya. Karena beberapa hari yang lalu sebelum dia dipanggil Tuhan masih menghubungi saya, ya. Kita sering joke dan sebagainya. Dan Pak Peter inilah paling sering telepon saya, ya. Dia sangat memperhatikan tentang full gospel, dia banyak memberikan pandangan-pandangannya dan menjadikan curahan hatinya, ya. Dan saya kenal beliau sejak tahun 84, ya, dengan Pak Peter. Ya, dan ini saya katakan bahwa Pak Peter adalah sahabat saya, ya, dan saya percaya Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat Pak Peter, ya. Kita bersyukur, mungkin kita dan khususnya keluarga masih berduka dengan dipanggilnya orang yang dikasih, tapi kita bersyukur karena Tuhan sudah memanggil Pak Peter dan tugasnya sudah selesai. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Kami naikkan syukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Tuhan, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Pujian saja menyalurkan pujian ini. Saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik, khususnya buat keluarga Pak Peter, karena Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik. Dan saya percaya bahwa saat waktunya kita semua pasti dipanggil ke rumah Bapa. Yang penting adalah bagaimana kita setia
terus seperti Pak Peter, setia sampai akhir dia melayani Tuhan. Marilah kita katakan itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan bagian refnya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Yes Lord. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu Tuhan. Namamu, terpuji namamu, terpujilah. Namamu, terpuji namamu, terpujilah. Terima kasih Tuhan, semua baik Tuhan, semua baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua baik Tuhan. Itu dalam rencana-Mu Tuhan. Engkau telah tetapkan kami dalam rencana-Mu Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Dan mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik Tuhan. Semua baik, syukur teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Katakan semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, oh, semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Bapak, semua baik, semua baik. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami boleh bersama keluarga Pak Peter Tuhan. Kami mau menyatakan, katakan bahwa Kau baik Tuhan. Kami berdoa buat malam penghiburan ini, ibadah penghiburan yang diadakan oleh Full Gospel FGB Indonesia Tuhan. Boleh memberikan kekuatan bagi keluarga. Terima kasih Bapak, biarlah nanti akan disampaikan. Kami percaya Tuhan, keluarga akan dikuatkan, dihiburkan. Kami berdoa seluruh acara ini dari awal hingga akhir Tuhan, Kau sertai Tuhan. Biarlah namamu saja ditinggikan, dimuliakan. Kami percaya Tuhan, keluarga semakin kuat dalam Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah penghiburan ini untuk keluarga Pak Peter ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Johannes Nayuan, Badan Pengawas dari FGB Indonesia. Namun sebelumnya kita akan menjemput firman Tuhan ini dengan satu pujian yang kemudian akan dibawakan oleh Pak Dani Bandai. Ya, saudara, kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Johannes Nayuan. Dan lagu ini mungkin sering kita dengar. Hidup ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Jadi sebagaimana Pak Peter telah lakukan, dia boleh setia sampai akhir melayani Tuhan. Dan kita semua, kita percaya kita akan finishing well. Kita yang melayani Tuhan pada waktu Tuhan berikan kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya undang untuk kita bangkit berdiri semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih
menyanyikan lagu pada bait kedua. Bila saatnya Tuhan memanggil saya, hidup kita sudah jadi berkat, ya. Jadi bukan pada waktu kita tidak berdaya lagi, ya. Kita ubah, bila saatnya Tuhan memanggil saya, hidup saya sudah jadi berkat. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, hidup di dalam kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita layani Tuhan dengan sepenuh hati. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup kami selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saat Tuhan memanggil saya, bila saatnya nanti Tuhan memanggil saya, hidup ini sudah jadi. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, Tuhan. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya Tuhan memanggil saya, bila saatnya nanti Tuhan memanggil saya, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya Tuhan memanggil saya, bila saatnya nanti Tuhan memanggil saya, hidup ini sudah jadi berkat. Silakan duduk. Sebelum saya menyampaikan firman untuk kehiburan malam hari ini, sedikit saya berbicara mengenai hubungan saya dengan almarhum. Sebagaimana diketahui, saya sudah berada di pelayanan Full Gospel selama 38 tahun. Dan pada waktu saya join Full Gospel, kasih kami ini almarhum Peter sudah bekerja di Full Gospel, dan kami sangat dekat. Beberapa minggu lalu kami bersama-sama dengan beliau melayani di Tomang, salah satu gereja di Tomang. Dia menyampaikan kesaksian dan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya antar pulang sampai di Cempaka Putih. Kami ngobrol di mobil kurang lebih 1 jam, sharing satu dengan lain. Karena saya sangat mengenal beliau dengan baik. Dan dia sudah melakukan apa yang dia dapat lakukan di wadah Full Gospel ini. Full Gospel ini adalah sudah disampaikan visi misi. Sedikit barangkali visi misi mengenai pelayanan Full Gospel Businessman Fellowship International ini. Pelayanan ini bukan gereja, tapi pelayanan ini adalah pelayanan daripada para usahawan pria-pria Kristen yang sudah bertobat, terima Yesus, dan mau melayani bersama-sama bergandengan tangan untuk menjangkau pria-pria yang ada di luar sana, pria-pria yang kaya, pengusaha, pekerja yang jauh dari Tuhan. Dan kami Full Gospel terpanggil untuk menjangkau mereka melalui wadah ini. Anggota daripada keunikan daripada Full Gospel Businessman Fellowship International ini adalah anggotanya terdiri dari berbagai macam denominasi gereja. Saya dari GPIB, ada dari GPDI, ada HKBP, ada Katolik, ada mungkin dari GKI. Kami tidak memperdulikan latar belakang daripada denominasi kami. Kami bersatu bergandengan tangan untuk menjangkau pria-pria yang hilang di marketplace, pria-pria yang jauh dari gereja, pria-pria yang sudah tidak cinta kepada istri, pria-pria yang sombong di sana karena uangnya banyak. Dan kami menjangkaunya melalui wadah yang diurapi Tuhan. Dan sampai saat ini sudah ada 8.000 member dimenangkan melalui wadah Full Gospel ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Inilah Full Gospel ini. Kami hanya menjangkau pria, tapi bukan pria saja. Tapi pada waktu kita menjangkau pria, karena
Suami dan istri di mata Tuhan adalah satu. Waktu kita menjangkau pria, istri ikut juga, dan anak-anak dan keluarga diselamatkan semuanya. Inilah keunikan daripada full gospel. Hanya memenangkan pria itu adalah lokomotif dari kereta api. Kemudian lokomotifnya ditangkap, terima Tuhan, bertobat, dan seluruh gerbong-gerbongnya, seluruh isi-isi gerbongnya semua menjadi dibawa kepada Yesus, sampai kantong-kantongnya mereka bertobat dan mereka banyak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Inilah, anggota full gospel mohon berdiri. Inilah anggota full gospel businessman fellowship. Mereka adalah pria-pria yang terpanggil untuk kembali memenangkan pria yang di marketplace, di mana almarhum Peter ini bekerja di kantor sebegitu lama. Beliau adalah salah satu pegawai kantor yang sungguh-sungguh menangkap visi daripada full gospel ini. Karena visi ini tidak mudah ditangkap. Mungkin almarhum Peter ini lebih menguasai visi daripada saya ini. Karena saya lihat dia begitu kalau menyampaikan mengenai sharing, mengenai pelayanan ini luar biasa. Karena dia sudah mulai dari Pak Lukas Halim, Pak Medelu, Pak Talasian Turis, semua dia sudah lalui, dan dia banyak mengenai visi full gospel ini. Meskipun kadang-kadang dia vokal, tapi dia menyatakan kebenaran daripada visi ini karena beliau sungguh-sungguh menangkap visi daripada full gospel ini. Kenapa kita menangkap pria? Karena pria-pria adalah kepala rumah tangga. Kepala pria adalah imam dalam rumah tangga. Pria itu adalah nabi dalam rumah tangga. Kalau kita memenangkan pria itu, maka seluruh keluarga akan dimenangkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak dapat panjang lebar menceritakan hubungan, karena beliau juga ada hubungannya dengan majalah Voice. Sebagai apa beliau? Reporter. Dia menghubungi saya untuk menjadi editor majalah Voice karena kami berteman baik. Oke, saya akan menjadi editor daripada majalah ini. Jadi semua kesaksian-kesaksian saya akan edit, apakah itu sesuai firman Tuhan, apakah itu akan melanggar atau bagaimana, atau menyinggung orang lain, itu diedit, dan kami bekerja sama melalui almarhum Peter. Dia, seperti dikatakan tadi, almarhum Peter Penlaana ini sudah finishing well, mengakhiri, seperti Paulus berkata, aku sudah mengakhiri hidup ini, pertandingan ini dengan baik, dan dia segera akan menerima mahkota. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang bawa Alkitab atau HP, kita akan bacakan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan 13. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, keluarga yang berkabung, para anggota full gospel, hadirin yang hadir, kematian merupakan momok atau hal yang menakutkan bagi kehidupan manusia. Kenapa dikatakan demikian? Setiap kehidupan manusia berusaha menjauhi kematian ini, karena kematian ini menakutkan, merupakan momok bagi kehidupan setiap manusia. Kalau ada sirene ambulans berngaung-ngaung berbunyi, menandakan bahwa ada orang dalam keadaan parah, serangan jantung, sehingga harus buru-buru dibawa ke rumah sakit agar bisa diselamatkan. Karena mereka takut orang ini menghadapi kematian, karena kematian sangat menakutkan. Kalau di Manado ada, saya dari Manado, jadi kalau di Manado ada ambulans berbunyi, orang cuma bilang oma atau opa. Kalau opa artinya orang payah, kalau oma orang mati.
Itulah kalau di Manado. Karena apa? Kematian sesuatu yang menakutkan bagi kehidupan kita manusia. Suka atau tidak suka Bapak Ibu, sehat atau penyakitan, one day kita akan mati. Tidak bisa terhindarkan. Apa itu? Apa itu artinya mati? Kejadian 2:17 diperintahkan kepada Adam dan Hawa jangan memakan buah pengetahuan itu, pohon dari buah pengetahuan itu. Dan Tuhan katakan begini, ingat, on the day you eat the fruits, you will surely die. Pada saat engkau memakan buah itu, pastilah engkau mati. Adam dan Hawa makan buah itu, mati enggak? Tidak mati. Tapi yang pertama mati adalah spiritnya, rohnya mati. Artinya putus hubungan dengan Allah Bapa di surga karena mereka adalah orang berdosa. Bapa tidak bisa berhubungan dengan dosa, sehingga harus putus hubungan spiritual dengan Bapa di surga. Yang pertama itulah yang mati pertama kali. Tidak ada hubungan lagi. Kalau zaman dulu ada telepon dan kabel PTT, sekarang hampir sudah nggak ada di rumah-rumah. Kadang-kadang kita datang ke rumah, tante mau pinjam teleponnya, tante kan, teleponnya mati. Artinya telepon ini ada pesawatnya, ada kabelnya terhubung, tapi putus hubungan dengan pusat dan telepon itu disebut mati. Demikian juga manusia, putus hubungan dengan Tuhan, rohnya mati. Dan kita disebut mati. Oleh karena itu, roh yang mati di Taman Eden harus ditumbuhkan kembali. Dengan jalan apa? Dengan jalan lahir baru, born again. Di dalam kekristenan, hal yang paling penting adalah lahir baru. Yohanes 3 ayat 7 berkata, engkau harus dilahirkan kembali. 3 kali Tuhan mengatakan kepada Nikodemus, you have to be born again, supaya spirit yang mati di Taman Eden itu hidup kembali. Karena spirit itu sudah mati. Kalau spirit itu tidak hidup kembali, kita akan berakhir kehidupan di neraka. Oleh karena itu, roh yang mati itu harus hidup kembali. Gimana cara hidup kembali? Lahir kembali. Kita bertobat, terima Yesus, dibaptis, dan Roh Kudus masuk dalam kita. Kita adalah orang-orang yang akan diselamatkan dengan pasti. Pasti. Tapi kalau engkau tidak pernah lahir baru, saya ingin katakan pada malam hari ini, engkau akan berakhir hidupnya di neraka. Karena spirit yang di anda itu mati dan harus dihidupkan melalui kelahiran kembali, sehingga hidup itu, spirit itu hidup kembali dan kita memperoleh keselamatan. Amin. Putus hubungan. Mati yang kedua yaitu mati secara jasmani, yaitu setelah tua maka kita akan menghadapi kematian yang kedua, yaitu mati secara jasmani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kematian tidak dapat dihindari oleh manusia, besar kecil, kaya miskin, pandai atau bodoh, tua atau muda, wanita atau laki-laki, semuanya akan mengalami yang disebut kematian yang ditakuti sampai saat ini oleh manusia. Di Amerika dicatat setiap tahun 3,3 orang mati setiap tahun. Artinya setiap hari ada 9.400 orang mati di Amerika karena jantung, cancer, kecelakaan, dibunuh, bunuh diri, tenggelam, dan berbagai macam. Begitu banyaknya. Tapi satu hari saja, pada waktu terjadi 9/11, Twin Tower diruntuhkan oleh teroris, yang mati di Twin Tower itu adalah sebanyak 3.000 jiwa dalam satu kali waktu itu. 3.000 melayang. Tapi banyak ribuan orang yang lolos. Dan banyak kesaksian yang kita baca. Ada yang seorang bapak, dia bilang, saya sudah terlambat ke kantor, dia buru-buru naik
ke stasiun kereta, turun lari-lari, pas sampai depan kereta yang mau itu, kereta langsung tutup pintunya. Dia tidak bisa masuk lagi dan dia marah. Saya akan terlambat, hanya berapa detik saja pintu slam di depan dia, dia tidak bisa naik. Lalu dia datang terlambat ke tempat kerjanya di Twin Tower itu. Dia sampai dia melihat Twin Tower terbakar dan orang-orang loncat dari gedung yang tinggi itu, memilih lebih baik mati terjun daripada mati dibakar. Orang yang selamat ini begitu berucap syukur, senang, dan banyak mereka yang mengucap syukur terhindar dari Twin Tower ini. Saya mau katakan hari ini, mereka yang selamat itu one day, satu hari mereka juga akan mati. Karena mati tidak dapat dihindarkan. Karena itu kutub dari Taman Eden yang harus dialami oleh seluruh umat manusia. Louis ke-14, Raja Prancis yang terkenal, memerintah selama 72 tahun. Pemerintahan yang paling lama oleh seorang raja di Eropa, Louis ke-14, memerintah selama 72 tahun. Dan dia katakan, jangan ada orang berbicara mengenai kematian di hadapan dia. Jangan sampai ada orang bicara mengenai mati di hadapan dia. Tapi raja yang gagah perkasa yang membangun istana yang indah Versailles ini, akhirnya pada September, tanggal 1 September 1715, raja ini akhirnya juga menemui ajalnya. Bapak Ibu Saudara kekasih, sepertinya memang kematian ini menakutkan. Buat keluarga mungkin sangat menakutkan, sangat berduka. Tapi firman Tuhan berkata, jangan takut. Mereka yang percaya pada Yesus, Yesus akan merubah sudut pandang kita mengenai kematian. Kalau bagi orang-orang lain kematian itu sangat menakutkan, merupakan momok, maka mereka yang percaya kepada Yesus, Yesus akan merubah sudut pandang mengenai kematian itu. Bukan lagi ketakutan, tapi sesuatu kebahagiaan. Amin. Karena siapa yang mati di dalam Kristus akan bersama-sama dengan Dia. Kebangkitan Yesus merupakan batu penjuru dari bagi iman orang Kristen. Kematian Kristus merupakan dasar, batu penjuru, batu yang kokoh iman orang Kristen, bahwa satu saat mereka semua akan bangkit. Mengapa kebangkitan Yesus begitu penting? Yang pertama, kebangkitan adalah penggenapan dari Matius 16:21. Yang terakhir, Yesus katakan di dalam Matius 16:21, aku akan pergi ke Yerusalem dan di sana aku akan amat sangat menderita. Pertama. Kedua, aku akan dibunuh. Dan ketika dia katakan, dan aku akan bangkit. Penting bahwa Yesus bangkit. Yang kedua, kenapa kebangkitan Yesus itu penting? Kebangkitan Yesus bagi orang percaya, karena Yesus adalah satu-satu manusia yang bangkit dari orang mati yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Lazarus juga bangkit, dibangkitkan. Tetapi habis itu Lazarus mati lagi. Tapi Yesus dari kematian dia bangkit dan dia naik ke sorga. Amin. Itulah hal yang paling penting. Kematian yang dihadapi oleh kekasih kami almarhum Peter Penlaana adalah merupakan transisi. Bapak Ibu yang hadir, keluarga yang dalam perkabungan, dengarkan ini. Kepergian Peter Penlaana hari ini, kapan dikuburkan? Besok akan dikuburkan. Kepergian nanti merupakan transisi, pemindahan, pengalihan kehidupan. Seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, pindah ke Kanaan. Demikian juga saudara almarhum Peter, dia berpindah dari kefanaan. Tadinya dia hidup dalam dosa, fana, yang waktunya hidupnya singkat. Dari kefanaan, saudara kami ini akan pindah transisi kepada kekekalan. Beda dengan kejadian tadi. Di kejadian, manusia yang kekal tadinya Adam dan Hawa karena dosa, mereka berpindah dari kekekalan menjadi fana sehingga mereka bisa mati. Tapi kekasih kami ini merupakan transisi, dia berpindah, beralih
dari panah kepada kekekalan karena Kristus. Peter keluar beralih dari dunia yang kotor ini, dunia yang menakutkan ini, dunia yang melelahkan ini, dunia yang menjijikkan ini, dan dia akan pergi ke tempat yang indah, abadi bersama Yesus Kristus. Karenanya, kalau orang yang matinya pergi ke neraka, Yesus sudah kasih tahu apa yang akan ditulis di kuburnya. Salah satu orang yang pasti ke neraka adalah, siapa tahu? Judas pasti ke neraka. Yesus tulis apa di kuburannya Judas? Alangkah baiknya jika orang ini tidak pernah dilahirkan. Itulah tandanya bahwa orang ini akan berakhir hidupnya di neraka. Tapi nanti di atas kuburan almarhum tidak ada kata-kata itu. Banyak orang-orang Kristen yang salah kaprah. Saya kalau ke kuburan, saya baca kuburan-kuburan yang tanda salib semuanya Kristen. Mereka tulis apa? Disinilah peristirahatan terakhir daripada Johnny Luntungan. Orang Kristen, disinilah peristirahatan terakhir daripada Johnny Luntungan dan sebagainya, nama-nama. Hampir semua kubur-kubur Kristen itu ditulis demikian. Ini tidak alkitabiah, Bapak Ibu. Saya sudah akan memesan kepada saudara-saudara saya, kepada istri, anak-anak saya. Kuburan saya tidak akan ditulis begitu, tapi kubur saya nanti akan tertulis, dari tempat ini Yohanes Nayawan akan memulai kehidupan yang baru, indah, kekal bersama Sang Penebus Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan saya menganjurkan kepada keluarga yang ditinggalkan, kematian bagi orang Kristen bukan sesuatu yang menakutkan, karena kematian bagi orang Kristen adalah transisi dari dunia yang gelap, yang berat ini, pindah kepada yang dunia yang gelap. Dan kita akan bertemu di sana. Oleh karena itu, nanti di dalam batu nisannya almarhum Peter, tulislah di situ, Peter Leana, Pen Laana akan memulai kehidupan barunya dari tempat ini, memasuki kehidupan yang baru, yang indah, yang abadi bersama Sang Penebus Yesus Kristus. Supaya kata-kata itu juga menjadi kata-kata evangelis, mengisi. Jadi orang baca, oh, orang Kristen begitu ya. Karena demikianlah kata Alkitab tadi, kita akan bersama-sama dengan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, istri, anak-anak, kakak, adik, bapak, opa, dia akan bersama-sama Sang Pencipta, dan kita akan bertemu dengan dia. Dan tuliskanlah itu di batu nisan Bapak almarhum Peter Leana. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, secara manusia, keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu, adik, kakak, opa, malam ini mungkin berkabung secara manusia. Tetapi janji Tuhan di dalam Alkitab bahwa mereka yang mati, yang meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Jadi keluarga tidak ada yang disusahkan, karena almarhum Peter akan ada bersama-sama dengan Bapa di surga dan Yesus di tempat yang kekal, Yerusalem yang baru, di mana kami semua juga akan pergi ke sana bersama-sama yang beriman kepada Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan senantiasa bahwa Peter sudah berada di tempat yang indah bersama dengan Bapa di sorga, di mana kami akan juga menyusul ke sana. Kuatkan mereka semuanya yang Tuhan. Beri pengharapan agar mereka tetap beriman kepada Yesus Kristus
Dan dengan senang hati, dengan memuji syukur kepada Tuhan, mereka dapat melepas besok almarhum Peter Penlaana di tempat pemakaman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Full Gospel yang hadir pada hari ini. Semua boleh belajar daripada firman malam hari ini, bahwa satu saat semua kita akan menghadapi kematian ini. Tapi mereka yang di dalam Tuhan akan berbeda pandangannya, bahwa kami akan berpindah, beralih dari kehidupan yang fana ini kepada kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dan itulah upah kita sebagai pelayan-pelayan anggota Full Gospel Businessmen Fellowship International. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami kepada-Mu, yang kami sudah naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, kita dikuatkan, kita diberkati, dan tentunya kita juga dihibur oleh kebenaran firman Tuhan, khususnya bagi keluarga almarhum Bapak Peter Penlaana, Ibu Ripka, Bernie bersaudara. Terima kasih hambanya Bapak Johannes Nayuan yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan malam hari ini. Saya yakin dan percaya Roh Kudus adalah penghibur kita yang sejati, dan malam hari ini sebagai tamu agung juga menghibur kita semua, dan khususnya bagi keluarga terkasih. Dan saya juga percaya kehadiran Bapak dan Ibu malam hari ini, selain memberikan penghormatan terakhir pada sahabat sepelayanan kita Bapak Peter Penlaana, kita juga hadir untuk memberikan penghiburan bagi keluarga yang saat ini sedang berduka. Dan malam hari ini kita bersama-sama akan memberikan penghiburan dengan pujian Mars Full Gospel FGB MFA Indonesia. Silakan Pak Dani Bandeng. Ya, saya undang para member Full Gospel, Pak Dali, untuk maju ke depan. Teman-teman Full Gospel, ya kita keliling sini, kita mau mengantar Pak Peter ini dengan lagu Mars kita dengan penuh sukacita, berjubah pujian ke tokoh keselamatan. Kita boleh menjadi laskar-laskar Kristus, menjadi saksi Tuhan. Berjubah pujian. Pujian bersama menjadi dari laskar-laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun berlalu. Kita tetap berdiri dulu. Bersaksi untuk Tuhan. Bahwa Yesus satu-satunya.
Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya kasihi keluarga besar dari Bapak Peter Penlaana yang saat ini sedang dalam kesedihan, khususnya buat Ibu Peter bersama ketiga putra putri Bapak Peter dan segenap keluarga yang hadir di tempat ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan, walaupun kita sedang dalam keadaan berduka cita, namun kita tahu bahwa rencana Tuhan dalam hidup kita pasti yang terbaik. Kami segenap member FGB MFI dan LF menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Bapak Peter Penlaana. Bagi kami, bagi saya, bagi kita semua tentunya, mendiang Bapak Peter adalah FGB men sejati, teladan yang baik, rekan sepelayanan yang setia, siap membantu di FGB MFI, khususnya chapter-chapter yang ada di wilayah DKI Jakarta, bahkan Jabodetabek. Beliau adalah panutan bagaimana terus mengabarkan kabar baik dengan setia, membawa dan membagikan majalah Voice, menjadi teladan Yesus Kristus Tuhan dan juru selamat kita dengan melakukan pelayanan di marketplace, menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Kiranya Tuhan memberkati kepergian Bapak Peter menghadap Tuhan Yesus. Semoga menempatkan beliau di tempat terbaik, yaitu di surga. Dan saya percaya kematian orang yang di dalam Tuhan, kematian orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah tempatnya di surga. Kami juga berdoa agar segenap keluarga yang ditinggal senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan dari Tuhan Yesus. Semoga Tuhan memberkati, semoga Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga agar tidak larut dalam kesedihan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nayoan. Bagi saya Pak Nayoan ini bukan kasih saya makan pakai sendok, pakai skop. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Peter Penlaana, ibu beserta ketiga putra putri. Dan akhirnya kami dan atas nama pengurus nasional FGB MFI sekali lagi menyampaikan rasa simpati dan duka cita yang mendalam bagi segenap keluarga yang berduka. Semoga Tuhan memberkati kita semua. FGB men, be strong in the Lord. FGB men. God bless you all. Terima kasih Pak Dali untuk sambutan dan ungkapan duka cita. Dan selanjutnya Pak Dali akan menyematkan pin penghormatan pada almarhum Bapak Peter Penlaana dan selanjutnya kepada tiga putra dari Pak Peter. Kami persilakan Pak Dali. Terima kasih Pak Dali. Berikutnya ketiga putra kami persilakan bisa yang mewakili Pak Peter Penlaana. Tentunya harapan dari Bapak Peter, perjuangan almarhum diteruskan oleh putra-putranya, ketiga putra beliau, untuk meneruskan perjuangan Pak Peter dari Yesus Kristus
Tuhan dan Juru Selamatnya. Berikutnya putra kedua adalah Riston Penlana. Ketiga putra-putra dari Pak Peter ini juga sudah bekerja semuanya. Terima kasih. Tentunya suatu kebahagiaan bagi orang tua melihat putra-putra mereka semua sudah masuk di dunia kerja dan bisa menjadi berkat dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Oke. Ya, silakan kembali. Ya, terima kasih Pak Dali Sutanto, National President di BPPA Indonesia, sudah berbagi penghiburan bagi keluarga yang berduka. Kami persilakan pada Bapak Lukman Priyo Sutanto memberikan kesaksian dan ungkapan duka cita. Tadi agak silau. FGB man? Yes, and his banner over us, Islam. Saya pakai baju ini, dulu ini Regional West 4, bersama-sama Pak Peter. Pak Peter sebagai sekretariat, dan setiap minggu saya akan ketemu Pak Peter, dan kita akan berdoa bersama teman-teman. Setiap minggu dari rumah jam 5 sampai setelah jam 6 kita berdoa, dan itu selama 4 tahun waktu itu di Mata Indah Kapuk gitu. Dan luar biasa, saya bisa bersaksi bahwa Pak Peter adalah orang yang impactful di keluarga. Dia sangat pengasih ibu, juga dia selalu membanggakan ibu, juga Benny, Riston sampai Radnas juga, dan juga menantu dan cucu, sangat sekali. Pak Peter sangat pengasih, dan Pak Peter juga sangat impactful di komunitas GBMFI. Pak Peter tidak ragu-ragu kalau saya salah, dia akan berkata dengan kasih juga, ataupun teman-teman yang lain kritis, tapi untuk kita membangun kita gitu, bukan menjatuhkan kita gitu. Dan saya anggap Pak Peter adalah satu mentor saya juga di Fumasco. Saya banyak belajar dan history dari FGBMFI. Saya juga dikasih buku-buku yang voice dari luar negeri, buku Man of Valor dan juga The Happiest People in the World. Saya banyak belajar dari Pak Peter. Pak Peter sangat impactful juga di komunitas Alor. Dia selalu bersaksi, dan juga di komunitas Alor di sini juga, bahkan di gereja juga dia selalu bersaksi bagaimana dia melakukan apa yang dia belajar di FGBMFI bisa dilakukan untuk di gereja juga. Saya sangat bersyukur kalau Pak Peter bisa membimbing Lukman selama kita juga setiap hari Rabu sampai saat ini 12 tahun ya, kita selalu sama-sama. Setiap hari Rabu juga kita berdoa bersama, dan Pak Peter tadi diingatkan juga dari Pak Dali, Pak Yohanes Dariwan, dari senior kita semuanya. Pak Peter adalah FGB man yang sungguh-sungguh luar biasa, dan his banner over us Islam. Itu aja. Saya membacanya satu Ibu Rika, Ernest, Kriston, sama Dabunya. Jangan hatimu gelisah, kata Yesus kepada mereka. Percayalah kepada Allah Bapa di surga, dan percayalah juga kepadaku, kata Yesus juga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kalian, bagi Pak Peter saat ini. Aku tidak akan berkata begitu kepadamu sekiranya itu tidak demikian. Sesudah aku pergi menyediakan tempat untuk saat ini Pak Peter, aku dan juga untuk kita semua, suatu saat nanti aku akan kembali dan menjemput kalian, supaya di mana aku berada di situ juga kalian berada. Ke tempat aku pergi, kalian tahu jalannya.
Makasih Tuhan Yesus Kristus. Tadi apa yang sudah Pak Yohanes Aywan sampaikan firman, itulah kebenaran Tuhan, dan biarlah itu firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Mari kita berdoa ya. Amin. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Hari yang baik Tuhan dari-Mu ya Tuhan. Karena Kau mengasihi Pak Peter ya Tuhan. Kau memanggil Pak Peter ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Pak Peter akan kemana bersama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, karena itu sukacita kami juga penuh ya Tuhan. Kami tidak ragu-ragu, kami tidak takut ya Tuhan. Karena Pak Peter Penlana Tuhan, orang yang sangat mengasihi-Mu ya Tuhan. Sangat-sangat mengasihi-Mu Tuhan, dan sesama manusia Tuhan. Dia melayani Tuhan orang sekitar-Mu, tempat di mana berada Tuhan, dengan kasih ya Tuhan. Bukan hanya dengan mulut Tuhan, dengan kasih. Begitu juga dengan kami di FGB MFA ya Tuhan. Pada hamba juga Tuhan Lukman ya Tuhan. Diingatkan selalu untuk tetap ada di wadah ini ya Tuhan. Tuhan terima kasih untuk Pak Peter Penlana yang Kau kasihi. Tuhan berkati Pak Peter ya Tuhan, keluarga Pak Peter Penlana ya Tuhan, keluarga besar ya Tuhan, maupun keluarga besar di gereja Tuhan, Ibu Rika ya Tuhan, Penlana Tuhan, dan juga ketiga putra, dan juga menantu putri dan cucu ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu tidak kembali sia-sia Tuhan. Apa yang diucapkan tadi Pak Yohanes Aywan, Pak Dani Sutanto, dan teman-teman yang sudah berdoa ya Tuhan, itu akan terjadi di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Pak Peter bersama-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Lukman. Dan saya dibisikin sama Pak Dani, ini cukup banyak yang minta waktu untuk memberikan kesaksian dan ungkapan duka cita, tapi karena berhubung waktu jadi kita membatasi 4 saja. Dan Pak Dani tadi pujiannya juga sangat luar biasa. Mars kita waktu yel-yel FGB MFI, saya sudah sedikit was-was ya. Jangan-jangan Pak Peter bangun nih, pas banget tadi ya. Jadi berita ya. Jadi bersukacita di surga ya. Pak Peter menyanyikan mars kita di rumah Bapa di surga bersama malaikat di surga ya Ibu. Baik, masih ada 3 kesaksian dan ungkapan duka cita. Tadi dari Pak Peter mewakili tim doa nasional, yang berikutnya mewakili dari DKI 4. Kita tahu Pak Peter adalah beliau suka sekali melayani ke chapter-chapter, memberikan asistensi, memberikan konsultasi, dan regional DKI 4 ini salah satu regional yang paling sering beliau kunjungi. Makanya DKI 4 ingin minta waktu, dan DKI 4 akan diwakili oleh Bapak Chandra Setiawan. Kami persilakan Pak Chandra, sudah hadir. Pak Chandra atau DKI 4 siapa saja bisa. Pak Peter Go, silakan Pak Peter Go. Selamat malam semuanya. Saya pribadi saya mengucapkan syukur dan sabar. Nah, mengenai Pak Peter ini saya merasa terkesan sekali. Jujur ya, saya waktu itu di regional DKI 4, saya kan nggak tahu apa-apa. Tapi setiap hari tanpa lelah, Pak Peter yang ngajarin saya tentang pembukaan chapter dimanapun. Kadang-kadang kita juga ada sedikit apa, tapi Pak Peter memang dia langsung ngomong, dia nggak bilang basa-basi enggak. Tapi kita menerimanya luar biasa sekali. Kalau saya lihat Pak Peter itu sebagai, kita bilang abang lah. Dia kalau lihat saya sendiri dia bilang, nama saya Peter juga Bu. Dia ketawa jumpa sama kita salaman. Ya ini Peter juga Peter gitu loh. Jujur, secara kemarin
hari Minggu ya, saya terkejut sekali. Sebelumnya saya ada ketemu, ada bicara, ya namanya takdir ya, dia sekarang sudah senang, sudah berada di sisi Tuhan Yesus. Ya, kita harus belajar dari segi keteladanan Pak Peter. Ya, saya sangat menghormatinya. Saya rasa itu aja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Peter Go, mewakili rekan-rekan dari Regional DKI 4. Dan berikutnya kesaksian ungkapan duka cita mewakili dari Departemen Voice Information Communication and Technology VICT, di mana Pak Peter melayani booth terakhir di departemen ini sebagai reporter voice, dan akan diwakili oleh Bapak Hartono. Kami silakan Pak Hartono. Selamat malam semuanya. FGB Man, FGB Man. Ya, saya kenal Pak Peter sejak 2008 menjadi Presiden Bandengan. Ini Pak Peter adalah seorang FGB Man sejati, leader, bahkan boleh dikatakan tuh NB bayangan. Pak Peter menguasai semua yang ada di Full Gospel, mengajari saya berdoa, memimpin chapter dan sebagainya. Bahkan setiap ada hal yang perlu ini hampir tiap hari kami kepik, Pak Peter yang kerjakan. Akhirnya Pak Peter betul-betul menjadi seorang yang sangat menjadi teladan untuk banyak FGB-man, untuk saya pribadi. Nah, banyak sekali, hampir setiap hari sejak kepemimpinan Pak Dali, kami berdua di VICT, khususnya di Voice. Saya ngajak Pak Peter ke Pak Fidel, menawarkan, Pak, kalau untuk Voice sementara waktu saat ini sejak 2020, saya katakan saya perlu Pak Peter, karena dia menguasai, mengenal semua pesaksi-pesaksi seluruh Indonesia dan mau menjadi seorang editor. Dan puji Tuhan, setiap tahun kami bisa terbit 5 kali setiap tahun, yang tadinya 4 kali, setahun 5 kali. Nah, untuk edisi terakhir ini saya kaget. Hari Kamis saya masih sebelum Gorontalo, saya menyempatkan diri ke rumah sakit, ke rumah Sekoja, saya berdoa. Dia nggak kelihatan sakit, sengaja nggak di kamar tapi ada di bawah ngobrol. Saya doakan, saya nggak sakit, kita masih harus selesaikan edisi 158 Hartono. Siap, karena baru 6 bersaksi. Setiap edisi kami perlu 10. Saking semangatnya, dia nggak merasa saya nggak sakit, saya hanya kebanyakan jus tomat. Loh, Pak Peter sakit jantung kali? Enggak seperti orang sakit. Oke, selesai, bla bla bla, saya ke Gorontalo. Hari Minggu pagi, telepon masih berdoa. Pak Tono, tolong doakan saya sepertinya nggak kuat, saya doakan. Nah, pikiran saya sakit lambung, hanya kena jus tomat, saya kaget. Dia masih kirim pulang ke rumah, ini Pak, ini 6 ya, kita kurang 4 bersaksi untuk edisi 158. Nah, ini orang luar biasa. Saya sangat terbantukan di majalah Voice, karena semua pesaksi-pesaksi Pak Peter tahu, Pak Peter nggak ada yang salah. Jam 9 saya dapat kabar, saya masih nggak percaya. Tapi inilah, sudah panggilan Tuhan, dan saya percaya saat ini Pak Peter sudah bersama Tuhan Yesus. Nah, Pak Dali dan Ibu, kalau boleh saya minta izin untuk edisi 158 ini yang belum selesai, saya mohon izin kalau boleh covernya cover Pak Peter. Untuk edisi 158 sebagai penghargaan kepada seorang, ini betul-betul orang yang menguasai majalah Voice, ngerti sekali, dan saya banyak belajar ke seorang Pak Peter. Dan satu hal lagi, sejak pandemi, lagi-lagi ini Pak Peter adalah seorang yang FGB sejati, yang setiap hari memuliakan nama Tuhan Yesus. Sejak pandemi, pada saat semua tidak bisa kemana-mana, dia telepon,
Hartono, ini di komplek Warakas tuh banyak pemulung. Mau nggak kita bakti sosial? Saya bilang kalau Peter mau, saya kirim beras. Nah, sejak 2020 sampai hari ini, setiap bulan Pak Peter setiap hari keliling membagikan beras. Dan ini hati luar biasa. Ini saya rasa percaya seluruh Warakas itu kenal Pak Peter. Kenapa? Hampir setiap minggu dia membagikan beras. Dan kami tidak membawa nama siapa, yang penting memuliakan nama Tuhan Yesus. Inilah seorang Pak Peter, jadi contoh. Itu saja pesan-pesan buat Pak Peter dan keluarga, khususnya ketiga anaknya. Mari ikut Pak Peter menjadi FGD Man, muliakan Tuhan lewat wadah yang luar biasa ini. Demikian saya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hartono, tim dari VICT Nasional. Dan berikutnya terakhir mewakili sahabat Pak Peter, kami mohon dengan hormat Bapak Ruslan Wongso bisa menyampaikan testimoni dan ungkapan duka cita. Shalom semuanya, selamat malam. Kok tiba-tiba saya dipanggil Pak Peter? Nanti dia bangun loh. Oke. Saya kenal Pak Peter sejak saya jadi member di FGBMFI. Karena rumahnya di sekitar Priok, dia sering mampir karena acara kami ada di restoran Angke. Nah, dalam perjalanan waktu semakin kenal Pak Peter pada saat saya masuk regional West 4 sama Pak Arkono itu bareng waktu itu, dan saya pegang voice di regional West 4 dan produksi tetap nasional, tapi kami hanya mendistribusi. Dalam perjalanan di West 4 itu saya kira di kantor regional West 4 itu ada trio. Devina, Pak Peter, Devina, ya Intan ya? Ya. Tiga itu saya lihat semangat sekali kalau mendistribusikan majalah Voice. Sehingga regional West 4 saat itu bisa selalu balap-balapan sama wilayah East, sehingga edisi itu selalu nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2. Jadi semangat mereka bukan hanya mencari narasumber, tapi mendistribusikan ke chapter-chapter. Jadi ini luar biasa sekali. Dan sewaktu Pak Ardian terpilih jadi nasional presiden, Pak Peter ngomong ke saya, Pak Ruslan, saya ditanya loh sama Pak Ardian, siapa sih calon National Voice Director? Saya jawab sama Pak Ardian, dia ngomong sama saya, nggak ada Pak, cuma satu katanya. Udah dia nggak ada, katanya satu. Bingung Pak Ardian kan, tadi nggak ada, sekarang satu. Cuma satu Pak katanya kan. Itu si Ruslan tuh, dia bilang sama saya. Nah saya nggak tahu, habis itu dia cerita sama saya. Dan ya singkat cerita, dari keputusan Pak Ardian itu memilih saya jadi National Voice Director. Dan Pak Peter ini orangnya suka membantu. Siapa aja dia bantu. Dia tidak lihat orang. Nah, walaupun baru kenal, kalau butuh bantuan dia pasti bantu. Nah, itulah sifat daripada Pak Peter ini. Siapapun orangnya, ya. Sehingga saya dari regional ke nasional, ya dia tetap bantu sebagai wartawan ya istilahnya, suka cari narasumber. Dia suka bantu. Nah, mewakili sahabat ya saya katakan kita perlu tiru gayanya Pak Peter almarhum ini itu suka membantu, karena itu cocok di dalam pelayanan ya. Tidak melihat orang punya duit, nggak punya duit, tapi pokoknya semua member dari Full Gospel punya masalah, dia mau bantu.
dia mau terlibat di dalam hal apapun loh, sampai ke pribadi dia mau bantu, bukan hanya urusan full gospel. Nah itu seorang daripada Pak Peter Penlana. Itu yang saya kenal ya. Waktu saya mendapat kabar beliau meninggal, saya bilang sama istri saya nggak percaya. Nah mungkin lah, saya ketemu dia sehat terus kok bisa tiba-tiba meninggal. Ternyata saya telusuri rupanya apa? Jantung ya. Jadi memang jantung ini silent killer rupanya. Jadi kita nggak tahu ya. Saya benar-benar nggak percaya waktu terima pertama, tapi ya Tuhan mungkin panggil karena rumahnya udah selesai di surga. Jadi saya kira mewakili sahabat itu ya kita perlu tiru kemurahan hati dari Pak Peter. Dia akan bantu siapa saja sampai masalah pribadi. Ini yang saya kenal beliau, ya. Ini yang saya kenal. Dan beliau walaupun lebih tua, ya, dia salah dia mau minta maaf. Jarang loh. Kalau dia salah, dia bisa say sorry. Kan orang susah kalau untuk minta maaf itu. Nah, itulah Pak Peter Penlana. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruslan. Dan dari kantor nasional sudah menyiapkan obituari dari almarhum Bapak Peter Penlana yang ditandatangani langsung oleh National President Bapak Dali Sutanto. Dan sebelum Bapak Dali menyerahkan ke Ibu Peter, kami mohon izin untuk membacakan obituari dari almarhum Bapak Peter Penlana. Kami bacakan. Full Gospel Businessmen's Fellowship International Indonesia. Obituari almarhum Bapak Peter Penlana, lahir Alor Timur 8 September 1960, wafat Jakarta 18 Februari 2024. Minggu 18 Februari 2024, Bapak di surga menjemput hambanya. Sudah selesai tugasmu dan pulanglah. Peristiwa ini pasti akan membuat kita semua sedih, karena kita kehilangan sosok dan teladan baik dalam keluarga, pekerjaan maupun dalam pelayanan, khususnya di FGB MFI Indonesia. Almarhum Bapak Peter Penlana adalah seorang FGB man sejati yang rajin dan setia melayani di wadah FGB MFI hingga akhir hayatnya. Dalam kegigihan dan semangat beliau yang patut kita teladani, karena kemanapun Tuhan minta beliau melayani, beliau selalu siap melayani bersama-sama dengan saudara-saudara sepelayanan di FGB MFI Indonesia. Semasa hidupnya, beliau pernah bekerja selama 36 tahun di kantor nasional FGB MFI Indonesia, mulai bergabung di kantor nasional di bulan April tahun 1984 sebagai staf hingga pensiun pada bulan Mei 2020 dengan posisi sebagai senior staff merangkap Ministry Advisor. Selama bekerja, beliau telah mengalami berpindah-pindah kantor dan 6 kepemimpinan National President sampai dengan kepemimpinan Pak Dali ya pada saat ini. Dan setelah pensiun, beliau masih melayani sebagai reporter dan editor di majalah Voice FGB MFI Indonesia hingga wafatnya di tanggal 18 Februari 2024. Almarhum Bapak Peter Penlana dikenal sangat tegas dalam penerapan aturan-aturan dalam chapter manual. Beliau banyak memberikan asistensi dan turun langsung membantu pelayanan di chapter-chapter, khususnya di wilayah DKI Jakarta dan Jabodetabek. Kami mewakili seluruh jajaran pengurus dan member FGB MFI Indonesia mengucapkan terima kasih kepada istri, anak-anak terkasih, dan keluarga karena telah memberikan waktu kepada almarhum Bapak Peter Penlana untuk dapat melayani bersama-sama dengan kami. Kami percaya seperti di firman Tuhan berkata, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Di Amsal pasal 10 ayat 7. Ayat ini juga berlaku untuk almarhum Bapak Peter Penlana, dan berkat itu akan tercurah kepada anak-anak dan semua keturunannya. Amin. Selamat jalan mentor dan sahabat terkasih, sampai berjumpa di rumah Bapa di surga. His banner over us is love. Tertanda Dali Sutanto, National President FGB MFI Indonesia. Kami silakan Pak Dali untuk menyerahkan obituari.
Terima kasih Pak Gali dan Ibu Ripka Penlana. Berikutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh putra dari Bapak Peter, Bapak Berti Penlana. Silakan Pak Berti. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Ada sukacita, amin. Amin. Kenapa saya bilang ada sukacita? Karena di depan saya ada seorang pribadi yang semalam saya bilang orang hebat. Kenapa orang hebat? Karena berhasil menyelesaikan masa hidupnya, pelayanan hidupnya dengan luar biasa. Tadi Bapak Noyan bilang finishing well, bener banget. Kalau dari hari Minggu itu saya nangis terus sampai Senin pagi jam 10 malam ke rumah sakit. Jam 11 saya nangis terus sampai di sini jam 3 pagi saya nangis. Kemudian saya harus kembali ke rumah di Galaksi di Bekasi. Saya nyupir jam 3 di tol nangis sampai sini nangis. Dan hari ini saya bilang Tuhan, saya nggak mau mempermalukan Tuhan. Firman Tuhannya jelas tadi. Orang yang berlarut-larut dalam kedukaan mereka tidak mengenal firman Tuhan. Makanya saya katakan tadi, mohon izin saya katakan tadi, bersukacita. Di sini ada role model yang kita bisa lihat. Saya pikir saya tidak perlu panjang lebar karena mungkin lebih sering ketemu bapak-bapak sekalian dari Full Gospel dengan bapak saya. Bisa lihat langsung dia seperti apa, tegasnya seperti apa. Kadang kalau udah ketemu hal yang buruk, tidak sesuai dengan yang seharusnya, apalagi dalam dunia pelayanan. Semalam juga saya bilang, kalau dalam dunia pelayanan dia ketemu yang nggak sesuai firman Tuhan, melenceng, nggak disiplin, dia pasti langsung ngomong apa adanya, nggak main-main. Itu juga yang diterapkan ke kami anak-anak sejak kecil. Di malam saya cerita, dari kecil Bapak itu didik kami keras untuk pergi ke gereja. Kerasnya kadang main fisik, kita disabet. Jadi tiap pagi itu dulu ya zaman kami kecil, musuhnya ya Doraemon, Shinchan, ibadah jam 9 pagi. Tapi nonton film tuh sampai 8:30. Jadi Bapak pasti marah, pasti pukul kita, pasti. Entah pakai sapu ijuk atau pakai gagang kemoceng Pak, pakai lidi disabet, mandi ke gereja. Dan sekarang kami tuai hasilnya. Kami bertiga, kami melayani pekerjaan Tuhan. Sampai hari ini, saya percaya itu semua didikan Bapak. Didikan Bapak saya. Dan beliau menuai akhirnya. Kami mengucap syukur, kami banyak-banyak berterima kasih untuk firman Tuhan yang diberikan Pak Johannes Nayawan. Terima kasih banyak Pak, sangat menguatkan kami. Memang benar, tidak harus kita berlarut-larut, karena ini kejadian luar biasa. Nggak sedikit yang bilang, wah Bapak enak nih, ganteng, wah Bapak tenang. Di saat terakhir Bapak kesakitan, sangat kesakitan. Bapak ini orangnya kuat, sangat kesakitan. Itu pertama kali dalam hidupnya saya dengar suara Bapak teriak kesakitan baru hari Minggu itu. Sepanjang usia saya 38 tahun, saya nggak pernah dengar Bapak teriak sesakit itu, nggak pernah sama sekali. Bapak pendeta Pak Melvin datang berdoa, dan menurut cerita yang saya dengar, karena kebetulan memang kejadiannya di hari Minggu, kami pelayanan dan biasanya adik juga masih ada kegiatan di gereja, jadi di rumah itu hanya sisa dengan Mama berdua. Mama juga nggak tahu mesti ngapain, bingung, telepon gereja, dan akhirnya Pak Pendeta datang. Pada saat berdoa, selesai berdoa itu juga udah nggak ada teriakan Pak. Matanya tertutup tenang, mulutnya tertutup, selesai.
Itu kejadian yang luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kematian orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh, bahkan di kesakitannya masih nerima orang-orang datang. Karena saya marah, Pak jangan terima orang lagi, cukup istirahat. Dokter bilang istirahat 16 jam, 14 jam sampai 16 jam sehari sambil teratur konsumsi obatnya. Saya bilang, Pak istirahat, kalau mau pelayanan oke, ngerti, tapi istirahat dulu, nanti sehat lagi, ayo pelayanan lagi boleh, silakan. Tapi pada akhirnya kesimpulan saya mengatakan iman Bapak jauh di atas saya, bahwa dengan kesakitannya dia tetap melayani orang-orang yang sehat, orang-orang yang sehat yang datang bercerita, dia kasih wejangan ke semua orang. Terakhir pukul 7 malam terakhir ada jemaat juga dari gereja datang. Seperti biasa ya, mungkin Bapak sekalian dari Full Gospel tahu Bapak yang tukang ngomong banyak, mungkin agak turun ke saya akan berusaha secepat mungkin, gak akan selama Bapak ngomong. Jam terakhir itu jam 7 udah, kemudian sempat mau tawarin makan, Mama Bapak pilih istirahat, dan kemudian serangan itu terjadi 1,5 jam kurang lebih sudah kembali ke rumah Bapak. Jadi kenapa tadi bilang bersuka cita? Iya, ada contoh luar biasa yang kita bisa lihat bahwa dia Bapak telah finishing well, bisa menjadi contoh yang amat sangat baik buat kita semua. Terima kasih banyak untuk Bapak Nasional Presiden, Pak Full Gospel, Bapak dari Sutanto. Terima kasih banyak Pak sudah mau menyempatkan diri hadir di sini, menyemangati kami, memberikan dukungan kami. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga tadi pada rekan-rekan Bapak, Pak Lukman, terima kasih banyak Pak Chandra Setiawan, kemudian Pak Hartono, terus tadi wakil sahabat Pak Ruslan. Tadi Pak Ruslan ngomong ada Intan dan Devina. Bapak kalau lagi ngomel sama Devina sama Intan, ceritanya ke saya di rumah. Aduh, gimana nih? Kadang ke Mama ya, Ma ya. Intan itu, Devina itu ceritanya ke kami. Cerita pasti kalau lagi masalah dua kakak itu pasti dia cerita. Saya sering main ke Cempaka Putih. Jadi ketemu sama Kak Devina, Kak Intan. Mungkin ada beberapa orang yang pernah lihat saya waktu kalau di Cempaka Putih, di Cempaka Mas. Mungkin pernah lihat saya. Waktu Bapak dipindahin ke PIK, saya, wah puji Tuhan, Bapak ada tebengannya saya, karena saya waktu itu ngajar di PIK, di seberang pintu masuknya Waterboom. Jadi pagi bareng turunin Bapak depan KFC, Bapak naik, saya lanjut. Nanti biasanya jam 4 tuh Bapak bilang, pulang jam berapa? Jam 5 Pak, jam kantor. Udah, gak usah ditanya-tanya lagi gitu. Bapak tunggu aja di seberang. Biasanya saya bilang tunggu seberang KFC, dia gak mau. Dia tunggu di perempatan yang mau masuk ke perumahan tuh, yang di perumahan di depan KFC. Dan semangat gitu loh, semangat melayani Tuhannya, sangat semangat. Dan itu menjadi sukacita buat kami. Ketika tadi pagi kami bersaudara berkumpul, kami bersepakat bahwa kepergian Bapak menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan. Kepergian Bapak yang luar biasa, jangan sampai bikin sedih berlarut-larut, tapi harus ada yang diambil dari Bapak. Karakter Kristus yang luar biasa, terutama kasih perhatian. Semalam saya cerita di depan rumah itu ada tetangga punya 2 anak kembar yang ditinggal bapaknya, tiba-tiba nggak jelas, nggak kenal, kita nggak kenal saudara juga bukan, dan dari agama seberang, Bapak WhatsApp saya suatu hari, dia bilang, Kak ada duit nggak beli susu? Nah, buat siapa? Buat anak di depan itu ada 2 kembar, kasihan Kak, kasih. Ya saya beli, sedangkan saya beli. Terus juga saya sering ketika main ke rumah, saya lihat ini ada bungkusan apa lagi Pak? Beras. Oh ternyata ini dia orangnya Pak. Sering banget seperti itu. Kadang juga Bapak bilang, udah kamu ambil 1 buat di rumah. Gak usah, udah ambil bawa. Bapak paksa bawa, oke saya bawa. Jadi begitulah Pak Peter Penlana. Kalau misalnya sekalian ada yang datang tadi malam, saya nangis. Tapi malam ini saya nggak mau mempermalukan Tuhan. Firman-Nya tadi pagi saya baca ini juga. Saya punya ibu rohani namanya Inang Berliando. Beliau hamba Tuhan melayani ke pelosok-pelosok. Terakhir bulan lalu saya baru bersama dengan beliau
melayani di Nusa Kambangan, di penjara Nusa Kambangan. Saya melayani di lapas Permisan, beliau melayani di lapas paling bawah, saya lupa namanya apa, melayani di sana, kemudian melayani di lapas Cilacap. Saya bersama beliau, saya dianggap sebagai anak rohani. Kemudian sepertinya tadi ada yang kenal ya dengan inang saya. Kenal karena apa? Karena sepatu Bokoroko. Ada kenal, ternyata sama-sama tukang jualan Bokoroko. Nah, inang saya selalu ingetin ayat ini. Tadi juga inang saya ingetin, Pak Panayawan, jangan kamu kayak orang bodoh. Kamu pelayanan lama, tapi jangan kamu nangis gak jelas. Kamu tahu Bapak udah selesai, udah dapat rumah, udah selesai. Sekarang tinggal kamu dan kita semua yang masih hidup. Semalam juga saya bilang, kematian Bapak saat ini ya udah nomornya. Berikutnya kita semua sedang dalam antrian. Kita semua sedang dalam antrian. Nggak tahu nih abis ini siapa, nggak tahu di luar nanti, atau mungkin di dalam acara ini nggak tahu siapa. Nggak tahu siapa. Dan saya bilang persiapkan diri buat masuk di langit baru, bumi baru. Itu yang akan saya tulis, Pak Nayawan, di 4 batu nisan Papa. Saya nggak akan tulis panjang lebar, mungkin saya juga nggak akan tulis Alkitab, Pak, karena yaitu pemakaman Kristen yang seharusnya tahu. Saya hanya akan tulis dengan huruf besar, sampai jumpa di langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak-bapak sekalian, rekan-rekan Bapak, pimpinan Bapak di Full Gospel Businessmen Fellowship Internasional. Tuhan Yesus berkati doa kami sekeluarga, supaya Tuhan terus tambahkan ladang pelayanan, bukakan terus ladang pelayanan yang baru, mengirimkan terus jiwa-jiwa yang baru, terutama para pria-pria yang untuk dimenangkan, karena seperti tadi bilang Bapak, dimenangkan pria-pria, keluarganya akan dimenangkan. Juga mungkin ada jemaat yang mungkin baru datang malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, moral, spiritual, semangat, materi yang telah diberikan. Kami sekeluarga sangat mengucap syukur. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Brother Berdi. Jadi kita barusan padahal terpesona nih lihat fotokopinya Pak Peter ya Pak. Ya, jadi beliau sudah membawa semangat Pak Peter, dan tentunya juga Bro Berdi membawa api Injil, memberitakan kabar baik sama seperti yang Papa sudah lakukan selama hidupnya. Terima kasih Brother Berdi. Dan berikutnya ada sedikit informasi dari pengumuman dari keluarga untuk acara pemakaman besok Rabu. Ibadah tutup peti pukul 10 pagi di Gereja GKII Tiberias Tanjung Priok. Gerejanya ada di belakang sini ya, ada di bagian belakang. Gereja GKII Tiberias Tanjung Priok jam 10 pagi. Dan jam 11 pagi menuju pemakaman di TPU Budi Dharma Cilincing, Jakarta Utara. Saya ulangi, jam 11 pagi menuju pemakaman di TPU Budi Dharma Cilincing, Jakarta Utara. Demikian pengumuman, tapi mengundang Pak Dani untuk kita pujian. Ya, sebelum kita menutup acara dengan pujian, saya ingin sampaikan khususnya kepada keluarga, ini juga Pak Armono tadi mengingatkan, dan juga waktu itu pernah bicara dengan saya, Pak Peter ingin menyelesaikan buku atau tentang sejarah Full Gospel. Dia banyak diskusi dengan saya, dan saya mohon bisa dibantu ya untuk menyelesaikan apa yang diinginkan oleh Pak Peter. Kita akan menyelesaikan mengenai sejarah Full Gospel di Indonesia ya dengan Pak Artono. Dan saya waktu itu diminta oleh ini karena kita saling melengkapi dokumen-dokumen yang ada. Oke, kita akan menutup acara kita, dan saya minta Pak Aryon untuk berdoa. Sebelumnya kita nyanyikan, kita angkat bersama malaikat di surga. Kita nyanyikan pujian, hidup pujian kepada Tuhan. Bersama malaikat di surga, nyanyikan hidup pujian, bermasmur bagimu, bermasmur bagimu, muliakan nama Yesus. Aku memujimu Yesus, aku mari kita angkat tangan kita serahkan kepada Tuhan. Pak Peter, aku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, masuk dalam hadirat, rasakan
Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami Tuhan kumpulkan di tempat ini di saat kami berpisah dengan orang yang sangat kami kasihi, sahabat kami, hamba-Mu, Bapak Peter Penlana, yang sudah Tuhan panggil pulang. Kami punya banyak pengalaman, kami punya banyak kesan bersama almarhum Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua budi baiknya. Terima kasih untuk semua pengabdiannya, pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami membawa keluarganya, istri, ketiga anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan keluarga besar yang ditinggalkan. Mari Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan damai sejahtera buat mereka yang berada, memberikan semangat untuk melanjutkan apa hal-hal yang baik yang sudah dilakukan almarhum Tuhan. Hibur mereka Tuhan, hibur mereka. Jangan biarkan keluarga ini terus tinggal di dalam kesedihan, tapi Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapak Yohanes Gunawan. Tuhan pakai hamba-Mu itu Tuhan menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur juga untuk hamba-Mu Pak Dali sebagai National President kami. Tuhan juga terus pakai hamba-Mu ini untuk terus mengembangkan pelayanan di tengah-tengah bangsa kami di Indonesia ini, menjangkau para pria di Marketplace. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini Tuhan berkati. Berkati juga wadah Full Gospel Businessman Fellowship International untuk terus menjangkau para pria di Marketplace Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini Tuhan kami mau serahkan acara selanjutnya, yaitu besok dalam ibadah tutup peti. Begitupun acara selanjutnya, acara pemahaman. Tuhan hadirlah. Biarlah semua acara boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan nama Tuhan Yesus kita muliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami terus mendukung keluarga yang ditinggalkan. Biar mereka terus Tuhan hibur dan berikan kekuatan. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan sertai perjalanan pulang kami untuk kami boleh tiba di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini doa, permohonan dan ucapan syukur kami kepadamu yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua katakan amin. Terima kasih Pak Aryon. Foto bersama keluarga dan pengurus kami persilakan Pak Berni dan Pak Dali bersama pengurus bisa ambil tempat. Disalukan Pak Peter, Alex.
perjalanan